Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di sini kita akan mulai diskusi mengenai inlay dan onlay. Zoom ini akan saya rekam ya, jadi nanti dipersilakan pada teman-teman untuk memulai diskusinya. Ya, dipersilakan siapa yang mau duluan untuk men-share-nya. Untuk inlay dulu atau onlay dulu, Dok? Pada dasarnya inlay sama onlay kan hampir sama ya. Nanti itu berbarengan aja, nanti menyesuaikan apa yang kalian ajukan. Prinsip-prinsipnya itu hampir sama, cuma beda-beda tipis ya. Langsung aja nggak apa-apa, anggap aja itu onlay atau inlay. Nanti akan saya luruskan di sana ya. Oke, langsung share aja, Baik, Dok. silakan. Saya izin share screen, Dok. Silakan. Mohon maaf, Dok, ini saya belum dirubah ke host, jadi tidak bisa share screen. Oke, baik, silakan. Udah bisa sekarang? Baik. Apakah PPT saya sudah keluar, teman-teman? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba nengok Kak Jen. Ngapa dia nge-WA di grup? Baik, saya akan mulai memaparkan tentang prosedur penata laksanaan onlay. Jadi, restorasi non-plastis adalah restorasi yang dibuat di laboratorium menggunakan model cetakan gigi yang dipreparasi, kemudian disemenkan pada gigi. Restorasi non-plastis ini terdiri menjadi ada inlay, onlay, dan crown. Untuk gambarnya seperti yang dilihat pada PowerPoint, untuk inlay itu tidak mencakup cups gigi. Untuk onlay itu sudah untuk restorasi yang mencakup cups gigi. Lalu crown untuk menggantikan mahkota gigi. Untuk bahan restorasi non-plastik ini, ada restorasi porselen fused to metal, ada metal, bahan emas, porselen, dan komposit direct. Nah, yang pertama untuk porselen fused to metal, indikasinya ini untuk kasus kegagalan berulang crown porselen, lalu gigi posterior yang memerlukan estetik, dan juga tidak terdapat ruangan yang cukup untuk restorasi porselen pada gigi anterior. Untuk kontraindikasi VFM ini, yaitu pada pasien usia muda yang memiliki kamar pulpa lebar, lalu pada kasus yang dikhawatirkan akan terjadi kausan permukaan oklusal berlebih. Selanjutnya, indikasi dari bahan metal, yaitu untuk restorasi yang luas, yang membutuhkan kekuatan, kontrol kontur, dan kontak yang baik. Lalu untuk gigi posterior pasca perawatan PSA atau endo, lalu gigi dengan resiko fraktur, lalu untuk diastem closure dan occlusal plane correction, dan juga indikasinya untuk removable prosthodontic abutment. Untuk kontraindikasi bahan metal, yaitu yang pasien dengan resiko karies tinggi, pasien usia muda yang memiliki kamar pulpa lebar tadi, lalu juga yang membutuhkan estetik, dan juga restorasi kecil. Lalu selanjutnya untuk indikasi bahan emas, yaitu dengan gigi dengan beban kunyah besar, lalu gigi posterior pasca PSA, lalu ketika bahan restorasi lain yang tidak cukup untuk membangun daerah proksimal dan oklusal, lalu restorasi yang menutupi sebagian atau menyeluruh gigi posterior di mana kehilangan jaringan dentil koronal cukup besar. Untuk kontraindikasi dari bahan emas ini yaitu indeks tinggi atau
terdapat penyakit periodontal. Lalu faktor bahan porselen intinya yaitu membutuhkan pertimbangan estetik, defek yang luas atau restorasi sebelumnya, lalu faktor ekonomi, lalu gigi anterior yang mengalami perubahan warna yang berat, dan juga untuk restorasi post-encore. Kontraindikasinya itu daya oklusal yang besar, gigi dengan mahkota klinis yang kecil, terus pada oklusi edge to edge, dan juga gigi yang ketika beroklusi dengan gigi lawan berada di bagian servikal permukaan palatal. Untuk bahan komposit indirect, indikasinya itu yang membutuhkan pertimbangan estetik dan juga karena faktor ekonomi. Kontraindikasinya yaitu daya oklusal yang besar. Untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan, pada VFM kelebihannya dia memberikan kombinasi kekuatan dan estetik, dan juga perlu preparasi setebal 1,5 mili untuk penempatan bahan. Jadi untuk kekurangannya yaitu preparasi membutuhkan ketebalan yang cukup, sehingga dapat meningkatkan insidensi kematian pulpa gigi vital. Selanjutnya, kekurangannya juga permukaan oklusal dari porselen itu lebih estetik, sehingga membutuhkan pengurangan jaringan gigi lebih banyak dan meningkatkan resiko eksesif occlusal wear pada gigi antagonisnya. Untuk kelebihan bahan metal itu kekuatannya tinggi namun kurang estetis. Sedangkan untuk bahan emas, kelebihannya itu bahan restorasi ekstrakoronal yang paling baik dibandingkan bahan lain, dan juga memiliki kekerasan yang sama dengan email sehingga sulit pecah maupun terkikis. Lalu bahan emas ini juga tahan karat. Namun kekurangannya yaitu kurang estetis. Lalu untuk bahan porselen, kelebihan dari restorasi porselen ini diperlukan pengurangan minimal 0,8 mili di bagian tepi dan 1,5 hingga 2 mili di bagian oklusal atau insisal. Lalu juga tepi mahkota porselen ini diletakkan di bawah margin gingiva sehingga dapat sebagai pertimbangan estetis. Kekurangannya setelah melekat pada gigi bersifat sangat kuat sehingga dapat mengikis permukaan gigi lawan. Lalu untuk kelebihan dari komposit indirect ini, restorasi komposit ini dibuat di laboratorium sehingga konturnya lebih baik dan juga tidak mengikis gigi antagonisnya dan mudah diperbaiki dibandingkan porselen. Namun kekurangannya mudah pecah dan berubah warna. Nah, selanjutnya untuk onlay, indikasi dan kontraindikasi dari restorasi onlay. Indikasinya yang pertama ini kerusakan gigi yang besar, terutama kerusakan tersebut meluas ke proksimal pada gigi posterior, termasuk bukal dan lingual. Lalu indikasinya juga untuk restorasi pasca PSA, gigi dengan restorasi yang luas dengan resiko fraktur yang tinggi, menjaga dan mengembalikan kontak interproksimal dan kontur, serta untuk koreksi dataran oklusal. Selanjutnya untuk gigi penyangga pada gigi tiruan sebagian lepasan, dan juga gigi posterior dengan beban kunyah yang tinggi. Untuk kontraindikasi restorasi onlay, pasien dengan indeks karies yang tinggi, pasien anak-anak, lalu restorasi yang membutuhkan estetika, pasien dengan ekonomi yang rendah karena biayanya mahal, lalu pasien yang ada restorasi logam yang berbeda karena dapat menyebabkan perubahan galvanik ketika berkontak satu sama lain. Untuk bahan inlay atau onlay yang sering dipakai, itu ada metal keramik, bahan metal, dan bahan sewarna gigi. Untuk indikasi bahan metal keramik, pada kasus kegagalan berulang mahkota jaket porselen, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, lalu juga pada mahkota gigi posterior yang memerlukan estetika, di mana mahkota veneer emas penuh atau sebagian merupakan kontraindikasi. Selanjutnya untuk pada gigi anterior, di mana tidak terdapat ruangan yang cukup untuk restorasi al-keramik. Untuk kontraindikasi dari metal keramik ini pada pasien usia muda, sehingga resiko kerusakan pulpa tinggi, dan juga pada kasus dikhawatirkan akan terjadi keausan permukaan oklusal berlebih. Lalu untuk indikasi dari bahan metal, restorasi yang luas, perlu kekuatan atau kontur dan kontak yang baik, gigi pasca PSA, gigi dengan resiko
fraktur, diastem closure, dan occlusal plane correction. Dan juga indikasinya untuk gigi tier 1 sebagian lepasan sebagai gigi abutment. Kontraindikasinya resiko karies tinggi, pasien usia muda, pertimbangan estetik, dan juga restorasi kecil. Selanjutnya untuk pertimbangan estetik, untuk bahan sewarna gigi, indikasinya untuk pertimbangan estetik, defek yang luas atau restorasi sebelumnya, lalu karena faktor ekonomi. Kontraindikasinya daya oklusal yang besar, tidak mampu mengontrol daerah yang kering, dan preparasi subgingival yang salah. Apakah dilanjutkan, dokter? Ganti temennya, boleh diganti temennya yang untuk selanjutnya. Baik, Silakan. dokter. Silakan yang mau share. Udah ada preparasi dan sebagainya, silakan. Ayo, siapa aja boleh lanjut. Baik, saya boleh dokter. Untuk Silakan. preparasi ini dokter. Oke, silakan. Izin ya dokter. Silakan langsung aja boleh. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alfayum Sidkianaski. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang dari preparasi inlay. Baik, untuk preparasi inlay di bagian oklusal itu pertama anestesi gigi dan aplikasi rubber dam dulu sebelumnya. Selanjutnya dilakukan preparasi dari sentral fossa hingga kedalaman kurang lebih 2,5 mm pada gigi dan kira-kira 1 mm ke dalam dentin. Seperti pada gambar yang ditunjukkan pada gambar panah yang di atas, dokter. Selanjutnya ada kita memakai bur trap visur digerakkan secara lateral dan tegak lurus terhadap sumbu panjang gigi seperti gambar yang ditunjukkan di bagian bawah. Selanjutnya divergensi oklusal tergantung pada kedalaman oklusal servikal dari preparasi. Selanjutnya preparasi box proksimal. Box dibuat pada permukaan proksimal, dinding fasial, dan lingual divergen 6 sampai 10 derajat. Lalu, seperti pada preparasi oklusal. Nah, lalu perluasan preparasi pada mesial dan distal hingga dentinoenamel junction proksimal. Lalu isolasi email proksimal dengan pemotongan proksimalnya, dokter, seperti pada gambar di samping. Lalu perluasan gingiva harus mendorong karies pada dinding gingiva dan jarak minimal 0,5 mm dari gigi tetangga. Selanjutnya perluasan pemotongan ke arah gingiva hingga bur mengenai marginal ridge, level 1 mm di bawah free gingiva margin. Next, bentuk retensi dan resistensi. Jadi untuk groove di dinding proksimal pada box, groove dibuat di fasio-axial line angle dan linguo-axial line angle pada dentin. Arah penempatan groove harus tegak lurus dengan alur penarikan pola lilin.
seperti pada gambar. Lalu ada gingiva bevel. Bevel sekitar 45 derajat, dibuat halus dan ditempatkan dengan double-ended gingival marginal trimmer dan harus mencakup setengah ketebalan dari dinding gingiva. Selanjutnya, retraksi gingiva. Benang retraksi harus diletakkan pada gingiva secara tepat sebelum pemberian bevel dan flare. Selanjutnya, occlusal bevel. Occlusal bevel harus 40 derajat dimulai pada sepertiga dinding okklusal. Tujuannya itu untuk membuang ketidakteraturan dalam preparasi atau enamel root yang tidak didukung pada cover surface margin. Selanjutnya, untuk preparasi akhir, bersihkan preparasi dengan semprotan air, udara, atau dengan menggunakan cotton palette. Selanjutnya, bersihkan debris dan periksa semua sudut dan tepi cover surface. Selanjutnya, pembuangan dentin yang berkaries dengan ekskavator atau bur bulat berkecepatan rendah. Dan selanjutnya, aplikasikan protective base pada dasar preparasi jika karies dalam dan dekat pulpa. Untuk pembuatan catatan gigi digunakan untuk mendapatkan hubungan dari model rahang atas dan rahang bawah sebagaimana hubungan oklusi yang terdapat di dalam mulut pasien, sehingga didapatkan restorasi yang stabil oklusinya. Dibuat menggunakan bite registration paste atau bite wax. Terima kasih, dokter. Berikut untuk preparasi dari inlay, dokter. Oke, baik. Untuk ini disilakan dilanjutkan oleh teman yang lain. Namun nanti ini kan biarlah nanti presentasi dulu karena agak sedikit kompleks ya. Jadi nanti pertanyaan pas di akhir aja. Kita diskusi sama-sama ya, biar kalian jelas semuanya. Baik, dokter. Persilakan kalau teman untuk melanjutkannya, teman lain. Izin share screen, dokter, untuk pencetakannya, dok. Silakan langsung aja. Apakah sudah terlihat, dok? Belum, sebentar lagi. Kita tunggu aja. Coba lagi Mbak Dea. Oke, saya bisa. Belum ya, dokter. Ini udah masuk, silakan langsung aja. Mohon maaf, dok. Sepertinya gangguan, dok. Belum Oke, ke-share ya, kalau dok ya. kalau gangguan boleh teman yang lain dulu boleh juga. Silakan, saya mau. Izin melanjutkan, dokter. Silakan langsung share. Ya.
Apa sudah terlihat, dokter? Oke, silakan langsung aja. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pencetakan dan pembuatan model kerja. Jadi untuk pencetakan dan pembuatan model kerja itu untuk mencapai hasil yang lebih baik, kontak okusal pada posisi interkusal maksimum dan pada semua gerakan lateral dan perkusif harus dievaluasi sebelum dan setelah preparasi gigi. Kemudian setelah preparasi gigi, cetakan gigi yang sudah disiapkan dan yang berdekatan diambil dengan menggunakan bahan cetakan elastomer sebelum mencetak gingival reaction cord harus dipasang dahulu agar pencetakan gingival marginnya dapat didapatkan lebih baik. Kemudian untuk di sebelah kiri ini merupakan rubber base material impression. Kemudian yang di kanan itu adalah hasil cetakan yang mencakup dari semua detail preparasi. Kemudian persyaratan material yang akan digunakan sebagai bahan cetak itu pertama mampu menjadi elastis setelah penempatan, kemudian memiliki kekuatan yang adekuat, lalu memiliki akurasi dimensi, stabilitas, dan detail. Kemudian materi impresi yang umum digunakan untuk impresi akhir adalah polisulfida, pertama polisulfida, kemudian silikon, yaitu cetakan polifenol siloksan, kemudian bahan cetak polieter, lalu hidroklorid alginat yang banyak digunakan untuk kesan lingkungan yang berlawanan dan bahan cetakan karet yang digunakan untuk kesan lingkungan yang disiapkan. Kemudian pola malam inlay. Pembuatan pola malam inlay itu terdapat dua metode untuk pembuatannya. Yang pertama ada metode pola wax langsung. Dalam hal ini pola ini disiapkan di dalam rongga mulut dengan memiliki keuntungan lebih sedikit kemungkinan adanya perbedaan pola yang akan dibuat. Kemudian lebih sedikit waktu untuk bekerja di laboratorium. Kemudian untuk wax langsung memiliki kekurangan yaitu membutuhkan lebih banyak waktu kunjungan, membutuhkan lebih banyak keterampilan pada pembuatannya, kemudian finishing dan polishing yang dilakukan pada gigi yang sudah disiapkan. Untuk kedua, metode pola wax tidak langsung. Nah, pada metode ini polanya itu disiapkan di luar rongga mulut, yaitu dengan memiliki keuntungan lebih sedikit waktu kunjungan, kemudian finishing dan polishing bisa dilakukan pada cetakan. Lalu kekurangannya lebih banyak pengerjaannya pada laboratorium dan kesalahan dalam case dapat mengakibatkan casting yang tidak memadai. Kemudian sebelum prosedur try-in ini harus melepaskan restorasi sementara dan semen secara menyeluruh dengan hati-hati. Kemudian harus menempatkan kain kasa yang berlapis sebagai penutup tenggorokan selama proses try-in dan pelepasan restorasi tidak langsung sampai sementasi casting. Kemudian tempatkan casting pada gigi dengan tekanan ringan dan jika tidak terpasang dengan benar, jangan paksakan ke dalam preparasi. Karena permukaan proksimal yang berlebih juga dapat mencegah tempatnya casting tersebut. Kemudian periksa oklusi dengan meminta pasien untuk menggigit kertas kas, lalu titik tinggi dalam hasil restorasi dalam perforasi kertas artikulasi. Penutupan yang tidak tepat membuat gigi tidak stabil dan cenderung membelokkannya. Evaluasi embasur dan nilai tinggi di mana kontur proksimal diperlukan. Kontak bisa muncul terlalu oklusal, luas fasiolingual, atau oklus vertikali. Kemudian lewatkan benang gigi melalui kontak untuk mengetahui kontur gigi. Kemudian sesuaikan area kontak sehingga casing ditempatkan secara tepat
dengan partikel karbodium halus, rubber disc, atau wheels yang dapat digunakan untuk mengatur kontur proksimal. Oh, ini untuk train yang sebelah kiri ini itu oklusinya lebih cenderung untuk menstabilkan gips. Untuk yang ini oklusi yang tidak tepat dan cenderung membelokkan gigi. Miring. Kemudian untuk yang kanan itu kontaknya tepat. Tidak kontaknya yang untuk yang B ini itu kontak luas secara fasiolingual. Kemudian yang C ini kontak terlalu oklusal. Kemudian yang ini kontak oklusal vertikal terlalu luas. Baik dokter, mungkin bisa lanjutkan yang lain mungkin. Coba Mbak, ini aja. Mbak langsung lanjutin sampai habis slide-nya aja. Lanjutkan saja. Baik dokter. Habis slide-nya. Kemudian ada sementasi. Sementasi itu pertama bersihkan pengecoran secara menyeluruh sebelum coba di full screen. Coba di full screen. Ya, baik. Pertama, membersihkan pengecoran secara menyeluruh sebelum sementasi. Bersihkan online dan inlay secara menyeluruh sebelum sementasi. Kemudian, isolasi gigi yang telah disiapkan. Bersihkan dan aplikasikan lapisan tipis vernis pada sediaan. Kemudian, oleskan udara hangat ke sulcus gigi yang sudah disiapkan untuk mengeringkannya. Aplikasikan selapis tipis semen pada permukaan inlay yang akan berkontak dengan permukaan gigi pada permukaan preparasi gigi. Semen yang digunakan adalah GIC tipe 1. Kemudian aplikasikan selapis tipis semen pada permukaan inlay yang akan berkontak dengan permukaan gigi pada permukaan preparasi gigi. Semen yang digunakan adalah GIC tipe 1. Dan posisikan inlay atau onlay dengan tekanan tangan menggunakan instrumen yang sesuai. Kemudian minta pasien untuk menggigit ke cotton pellet yang ditempatkan di atas permukaan oklusal. Lalu bersihkan sisa semen yang mengeras menggunakan sonde. Lalu periksa kembali oklusi keharmonisan oklusi sentris. Dan periksa sulcus gingiva apakah ada sisa semen untuk menghindari iritasi pada jaringan pendukung. Kemudian yang terakhir adalah instruksi pada pasien. Pada instruksi pada pasien diinstruksikan untuk tidak menggunakan restorasi untuk menggigit sesuatu yang keras dengan sengaja. Lalu pasien juga diminta untuk datang kembali dengan kontrol 1 minggu setelah sementasi onlay atau inlay dengan melakukan pertama pemeriksaan subjektif dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan keluhan pasien seperti ada atau tidaknya nyeri pada lokasi seperti lokasi, durasi, dan keparahannya. Kemudian pemeriksaan objektif dilakukan dengan pemeriksaan palpasi, perkusi, dan mobilitas pada gigi yang telah dirawat, serta dilihat apakah onlay atau inlay masih dalam keadaan oklusi, adaptasi, dan kedudukan yang baik. Selain itu juga diperiksa apakah terdapat inflamasi atau peradangan pada jaringan periodontal di sekitar gigi tersebut. Kemudian di pemeriksaan radiografi untuk mengetahui keadaan kontak proksimal antara restorasi onlay atau inlay dengan gigi tetangganya, terjadi overhanging atau tidak, serta dilihat keadaan jaringan periodontal dari gigi tersebut. Ya, dokter. Baik, untuk yang ini, mohon ke sementasi sebentar. Mundur sedikit, ya sebelum kita bahas yang semuanya ini, saya ada mau jelasin sedikit. Sementasi. Oke, baik. Nah, jadi gini. Sementasi dulu ya. Sementasi. Ya. Oke.
Nah, jadi untuk segmentasi ya. Sedikit saya mau jelaskan sedikit. Di sini kan kalian mohon maaf. Ini pilihannya kan yang dari presentasi. Ini tekan dengan sesuai ya, tekanan tangan. Kemudian, nah setelah itu pasien disuruh untuk menggigit menggunakan kapas. Nah kalau dari sini, saya tidak menyarankan kondisi seperti ini. Karena kadang-kadang pada saat di sini udah oke, jadi pada saat dia diminta untuk menggigit kapas itu kadang-kadang pasien itu geser. Dan ini kadang kalau sudah mengeras itu repot sekali. Intinya gini ya, yang dari pengalaman saya. Tapi kalau emang dia tuh bisa benar-benar berpadat tanpa goyang tidak masalah. Tapi kalau ini atau only itu emang gak goyang sedikit, posisi biasanya berubah. Kalau bisa pakai tangan aja walaupun capek nggak apa-apa. Kemudian untuk pembersihan ini, dia biasanya pada fase dia tuh mulai kayak mulai mengeras kayak jeli-jeli kayak gitu, langsung dibersihin aja. Boleh pakai cunde boleh atau instrumen lainnya. Nah, setelah itu benar sudah habis itu dicek lagi kondisinya. Gambarannya kayak gitu. Tapi ini gambarannya karena ini harus saya tekankan dulu karena kalau kondisi seperti ini biasanya yang agak cukup bikin kita repot juga. Nah, kadang-kadang memang harus pembersihan ini menggunakan dental floss di sini. Tapi pada saat menggunakan dental floss, hati-hati keangkat. Karena kalau hanya keangkat, udah dia bakalan ini copot atau rubah posisi. Jadi caranya itu kalau dental floss, misalnya ini ada gigi ya, kemudian ini gigi lagi, sebelahnya masuk ke sini. Nah kemudian pada saat masuk situ jangan ditarik ke atas, nggak boleh. Kalau kita ke atas, yang terjadi adalah dia akan ngangkat. Misalnya on ini sini, ini sini, dia akan ngangkat dianya. Jadi kalau kayak gini gimana? Masukkan ke celah tengah, kemudian dikeluarkan dari samping. Ya, bukal ataupun lingual, bukal ataupun palatal. Pelan-pelan aja, santai aja. Nanti keluar sendiri ya. Nah, gambar segmentasi kayak gini. Nah, oke. Nah, dari sini kita sebentar. Baik. Ini kita ulang dari awal ya. Dari awal sini kita akan bahas satu-satu. Saya berharap kalian benar-benar paham banget dan pada saat pertanyaan silahkan ditanyakan. Harapannya pada saat nanti kerja pasien nggak pusing-pusing lagi. Ada berapa prinsip yang akan saya jelaskan sambil jalan. Oke. Kita mulai dari yang pertama dulu yang sistemnya adalah ini. Awalnya mula adalah penentuan bahan ya. Yang kayak tadi. Coba yang pertama tadi share siapa? Mohon maaf. Yang pertama share. Halo. Yang share yang pertama. Baik, dokter. Nah, coba di-share sedikit aja. Silakan. Oke. Yang sebelum ini, yang pertama kali. Oke, bahan. Oke, stop dulu. Nah, jadi di sini pilihan bahan itu macam-macam. Dari bahan macam-macam ini, sebagai operator kalian harus bisa memilih yang terbaik untuk pasien tersebut dan ini bersifat individual. Artinya tidak selalu pilihan A atau plan B itu bagus. Kemudian kalau dari porselen lagi, kita kembangkan lagi yang ini kan mungkin tidak disebutkan ya, ada namanya zirconia, kemudian IMAX, itu data yang lainnya. Nanti mau belajar sendiri di sana. Nah, tapi akan saya jelaskan satu-satu sebisanya tergantung pertanyaan kalian. Silakan ditanyakan. Sebisanya saya jawab. Atau teman-teman lain bantu jawab juga boleh. Jadi kalau pemilihan bahannya kurang oke, ini atau only juga pengaruh.
Di samping juga pada saat kalian milih bahan nggak oke juga lebih capek pada saat pengerjaan dan selama tindakannya. Silakan, dari sini mau ditanyakan nggak? Ayo tanya Lana, boleh? Silakan, tanyalah. Ada sekitar 15 orang di sini, tanya aja. Yang peserta oke, yang hanya nonton juga boleh juga, tanya aja. Ya, silakan. Nak. Ada yang tanyain nggak di bagian ini? Ada? Oke, baik. Kalau gitu, kalau nggak ada, saya jelaskan sedikit aja ya, yang konsepnya aja. Kalau pada saat kalian menggunakan ini, yang umum digunakan adalah PFM memang. Namun PFM di sini ada beberapa kondisi yang sedikit penekanannya, yaitu pada saat processingnya, dan lab yang kalian pilih harus yang bagus. Karena kalau seandainya kalian tidak begitu bisa memilih lab yang baik gitu kan. Yang baik di sini bukan artinya itu yang mahal, bukan. Kalian itu memang harus mencoba yang trial satu yang sesuai dengan keinginan kalian. Sampai kalian menemukan satu lab yang kalian kira itu cocok untuk semua kasus kalian. Nah, ciri-ciri lab yang bagus adalah pada saat kalian menggunakan misalnya PFM, dia tidak akan terkelupas permukaannya. Tidak mudah terkelupas. Nah, kalau dia terkelupas, baiknya jangan dipilih lagi. Kemudian bisa kerapatan tepi. Dengan syarat pada saat kalian nanti mencetakan, kemudian preparasi dan sebagainya, kalian itu tepat. Dan kalau kalian menemukan ada lab, misalnya seperti ini. Lab, kemudian dari lab ini kalian cari nih, gitu kan. Kemudian sudah sampai lab, ternyata dia menghubung kalian gitu. Dokter, ini ada preparasi yang nggak bagus, ini mau dibalikin bagaimana, atau bagaimana, bisa ditanyain. Mau tetap dilakukan atau dibalikin, atau bahkan ada yang menolak. Dokter, ini nggak bisa digunakan, mau cetak lagi, preparasi lagi. Nah, pada saat kalian menemukan lab seperti ini, itu merupakan ciri lab yang bagus, karena dia ingin menghasilkan satu karya yang baik. Tapi kalau hanya labnya mungkin yang kayak gitu bagus, biasanya akan disesuaikan aja. Memang bisa sih kalau seandainya dokter gigi yang sudah ada pengalaman, mau kondisi seperti apa bisa terpasangkan. Tapi itu bukan suatu kondisi yang ideal. Nah, yang saya ingin kalian adalah mencari yang kondisi yang ideal. Gitu ya. Oke, kemudian untuk yang metal juga boleh dipakai. Cuma ada beberapa pesan saya, yaitu kalau kalian memilih metal, di sini kalian harus tanyakan dulu kepada pasiennya. Kita bukan metal kalau udah only ini tidak bisa untuk diganti ke depannya atau berisiko untuk patah, sudah mau nggak pakai metal? Kalau pasien mau kurang lebih dia bakal gunakan metal, silakan. Kalau pasien ragu, coba tawarkan yang lain. Tapi memang kalau dibilang yang efisien sih memang metal selain murah dan efisien ya. Kemudian ada yang emas ya, kalau nggak salah emas ya, kalau nggak salah ya ini. Oh ya emas. Yang emas ini bagus dianya, tapi mungkin harganya agak mahal, dan kalau hanya dia pasiennya pasien laki-laki, jangan ya, nggak boleh kalau laki-laki. Dan di dalam, mohon maaf, kalau untuk muslim kan nggak boleh, tapi kalau secara ilmu pengetahuan dia nggak boleh pakai laki-laki karena akan efek kesehatannya, kasihan. Kalau ditanya bahan apa sih yang paling bagus untuk pengunyahan dan nyaman, memang emas yang paling bagus. Karena pada saat penggunaan emas, dia akan terasa lembut sekali ya, gigitnya nggak pegel atau yang lainnya, dan ini paling the best-nya. Kemudian kalau untuk emas ini bisa dikombinasi dengan PFM juga loh. Jadi PFM kan porcelain fused metal. Metal pakai precious metal menggunakan emas juga bisa juga. Dan kelebihannya adalah bisa setipis mungkin kalau emas. Kemudian kalau porcelain, ini macam-macam bahannya, ada yang zirconia, ada yang Kimex dan sebagainya. Kalau zirconia sebagai bahan gambarannya itu enaknya adalah dia bisa menutupi warna dasar gigi sehingga warnanya akan lebih mudah dicapai dan predictable. Namun secara keseluruhan kelebihan porcelain adalah kekuatannya tidak sekuat metal, dia ada kemungkinan dia bisa patah.
pecah kayak gitu. Dan kalian harus juga belajar untuk, oh iya, ada yang tahu nggak cara perbaikan dari porselen yang patah? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu? Misalnya porselen yang pecah, mau diperbaiki, repairing porselen. Ada yang tahu? Ada nggak? Ada yang mau tahu nggak? Ada yang mau tahu? Belum tahu, dokter. Hah? Belum tahu, dok. Belum tahu ya. Kan ini yang nanya ini ya, yang nonton. Pesertanya mana pesertanya? Ayo. Terus semangat ya, nggak apa-apa. Mbak Anin ya, Mbak Anin Esta ya tadi ya. Iya, Halo? dokter. Oh iya. Iya, dok. Mbak Anin pengen tahu? Pengen tahu, dok. Oke, baik. Ini mohon maaf ya Mbak Anin. Untuk yang ini kapan-kapan akan saya share. Namun ini karena ini apa pesertanya ini nggak ada yang nanya gitu, saya nggak mau ngasih nanti aja. Nanti kalau memang Mbak mau tanya langsung ke saya nggak apa, saya akan jelasin. Tapi kalau yang lain nggak semangat, nanti aja ya. Mau tahu juga kok dokter. Baik, Nanti aja gini. Kalau ada yang bisa jawab, walaupun itu nggak benar, apa bukan nggak benar, maksudnya belum tepat juga nggak apa-apa, saya akan lengkapi. Tapi kalau belum semangat nanti aja. Kenapa? Biasanya kalau saya jelasin, nanti daya ingatnya itu nggak gitu efektif, sayang banget nanti. Nah nanti kalau Mbak Anin kapan kalau ikut berikutnya, boleh nanti saya jelasin ya, atau nanti tanya saya langsung, saya boleh nanti. Nah sebagai teman-teman yang Baik, lain ya, dokter. kenapa saya kasih tahu ya, ini penting banget. Pada saat ada porselen yang lepas atau patah, ada yang pecah, silakan dicoba pakai cara biasa, tidak akan bisa. Lepas. Nah, nanti kapan-kapan kalau memang itu nanti saya jelasin. Ayo semangat dong, semangat. Ayo. Wah, nanti semua ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti yang bahan-bahan tadi nanti jelasin ya, tapi gambarannya seperti itu. Ada yang bahannya ini ini tuh ada yang zirconia atau yang bagian kapan-kapan saya akan jelaskan. Tapi kalau untuk optis sekarang kalian intinya tahu porselen udah oke. Nanti kalau kapan-kapan mau detail tanyakan boleh. Oke ya. Oke, lanjut lagi yang pertama slide dari ini ya, dari Mbak Aisyah. Slide berikutnya yuk. Kita bahas salah satu. Oke, berikutnya yang slide berikutnya yang ini. Peserta berikutnya. Dari siapa, Mama? Preparasi ya, Dok ya? Oh iya, preparasi. Oke. Share. Sebentar, dokter. Yang ini akan saya jelaskan ini ya, yang prinsip-prinsip yang akan saya jelaskan di sini adalah prinsip. Jadi kalau kalian ikutin ini, yang merupakan saringan dari saya. Jadi yang saya anggap itu penting. Kelihatan simple tapi penting. Sehingga mendukung pada saat nanti kalian ikuti ini, insya Allah mudah gitu aja. Itu yang saya tekankan di sini. Oke. Presentasi only. Coba slide berikutnya, next slide. Oke, next slide. Ini benar ini. Coba slide selanjutnya. Coba Ahmad. Oke. Ya. Ada lagi, jangan lagi. Coba lagi. Oke, stop dulu. Nah, di sini ya, kalau kalian kan bisa lihat tadi barusan. Oke, yang tadi. Sebelum ini. Sebelum ini ya, Dok. Oke. Nah, jadi gini. Ada berapa prinsip di sini ya? Ini akan saya jelaskan dulu sedikit ya kan, prinsip-prinsipnya. Kalau dia nggak paham, langsung tanya ya. Ini penting sekali karena kalau ini sampai ini kalian akan repot. Ya repot sih enggak sih, capek dikit aja. Tapi kalau kalian ikutin ini, itu enak banget, cepet banget kerjanya. Oke, mulai dari growth. Growth kalau secara konvensional boleh menggunakan growth seperti ini dengan cara arah tegak lurus ya. Yang saya ingin tanyakan, berapa derajat kira-kira?
Ralnya? Ayo, jawab. Ayo nak, jawab nak. Grupnya dok. Bukan, ini kan tegak lurus ya. Nah, nanti harapannya itu berapa derajat untuk pembukaan divergensinya? Ayo nak, ayo yang lain jawab. Berapa derajat? Cuma berapa derajat? Nanti saya kasih tahu rasanya. 6 Berapa nak? 6 sampai 10 derajat. Oke, 6 sampai 10. 6 sampai 10 di sini. Kira-kira kalian bisa nggak membuat 6 sampai 10 itu seperti apa? Bisa kebayang nggak? Enggak, dokter. Oke. Nah, ini kan kalian di rumah ya. Nanti saya minta kalian pakai busur derajat. Kalian harus busur derajat itu, kadang busur derajat yang ini ya, yang busur ya, yang kalian punya waktu di SMP SMA itu, ambil, kemudian ambil pulpen, kalian bayangkan itu derajat berapa derajat. Misalnya kayak gini 45, ya kan? Kemudian kalau ini 0 atau 90 kan, tergantung sudut mana kita ambil. Nah, kita 6 derajat segini. Mungkin di kamera nggak gitu kelihatan. Nah, nanti coba kalian harus paham dulu berapa derajat itu berapa sih yang benar tuh. Itu ya. Nah, nanti kalau setelah tahu berapa derajatnya, nah kalian akan mudah membayangkannya. Nah, yang pertama. Kedua, yang saya tanyakan apa simple mengerjakan harus nyusun derajat kayak gitu. Sebenarnya ada lebih simple lagi. Ada yang pernah lihat Bur only atau ini pernah lihat? Enggak, dokter. Ada yang? Belum, dokter. Oke, baik. Oke, nah nanti jadi gini, kalau kalian nanti cari pada saat kalian ke misalkan minta pilih katalognya, buka nanti cari kayak gitu. Atau cari online coba deh. Halo, kelihatan? Kelihatan, Dok. Kelihatan, dokter. Iya, dokter. Ini sorry, ini laptop saya kayaknya ada. Saya ganti nih ya. Ini sorry, laptop saya ada yang error sedikit. Oke. Yang ini jadi gini. Ya kalau kalian beri bentuknya kayak gini ya. Kalau kalian cari, nah prinsip gini, kalian cari agak yang besar di sini bentuknya. Nah, itu bentuknya kayak gini dia, bentuknya kayak gini. Nah, kemudian dia itu ada ini gagangnya. Nah, pada saat kalian masuk ke sini, dia langsung kebentuk sendiri dengan sendirinya. Jadi kalian tidak harus repot-repot ya untuk membentuknya, nanti otomatis langsung jadi. Ini Bur ini atau unit. Jadi dia langsung membentuk box. Miring-miring gitu berarti ya, Dok ya? Iya, dia langsung dia itu langsung kebentuk dengan sendirinya, jadi simple sekali. Jadi pada berarti langsung membentuk yang sudut 6 sampai 10 derajat itu ya, Dok? Ya, benar.
Enak banget makanya. Coba saya cari dulu ya. Penasaran saya, biar kalian tahu juga. Saya di Google langsung ya, sebentar. Halo? Ya, Halo? dokter. Oke. Iya, Nah, Dok. kalian bisa lihat ya. Ini ada buru yang ini nih, yang kalau kalian cari nanti. Oh Buru ya, yang kayak gini dokter. bentuknya. Nah, dengan ada buru yang seperti ini, kalian tinggal masukin aja ke dalam kavitasnya. Langsung jalanin aja, tiba-tiba udah jadi. Enak banget. Cuma kalau pada saat kalian pengerjaan ini ya hati-hati ya pada saat pemotongan pulpa, takutnya nanti kebablasan. Nah, dalam teknik pemotongan pulpa, saya sedikit share. Jadi kalau seandainya kalau kalian nanti preparasi ada berapa lagi prinsip? Kalau kalian nanti pada saat share itu, pada saat kalian preparasi, ini kalian kan akan bingung nih, kan? Kalau giginya vital, sebanyak apa sih kita akan mempreparasi gitu kan? Ke dalam apa? Nah, ini ada tugas untuk kalian, tapi tugas baca aja ya. Biar kalian belum tahu, silahkan dicatat. Ada di buku Fundamental of Tooth Preparation. Kayaknya tadi kan dari punyanya Muhammad ya, kayaknya buku aslinya itu ada dari situ ngambil gambar dia. Fundamental of Tooth Preparation. Kalau kalian nggak punya nanti boleh minta saya. Di sana ada kedalaman masing-masing gigi. Mulai gigi dari gigi incisivus sampai gigi M2 ada di sana. Permukaan pit dan fissure, kemudian pada bagian oklusal tuh kelihatan, jadi oklusal itu misalnya oklusal gigi P1 atas misalnya gitu. Dia dijelasin misalnya pada saat cupsnya sebelah bukal itu misalnya cupsnya rata-rata ya, bukal atau palatal biasa rata-rata itu kurang lebih misalnya 2 mili, kemudian dentilnya 4 mili, nah kurang lebih kayak gitu. Itu ada, tapi itu merupakan rata-rata dasar kedalaman berdasarkan umur yang kayak umur kalian tua dikit lagi gitu, kurang lebih kan kurang lebih kayak 25 sampai 30-an ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya kalian baca ya, biar kalian jangan kebablasan. Yang pertama, kedua pakai ronsen. Tapi kalau untuk kedalaman kalian suka feel-nya. Nah, kalau seandainya untuk gigi dewasa muda, tadi kan dikatakan hati-hati, takutnya nanti bisa kebablasan. Nah, kalau dewasa muda, kalau ingat prinsipnya, dia tentunya pulpanya akan lebih besar. Tapi kalau untuk orang tua bagaimana? Orang tua akan lebih cenderung lebih dalam dia, karena lebih sempit. Biasanya di atas umur 45 tahun atau 50 tahun ke atas dia akan lebih sempit. Tapi dengan pengecualian, ini ingat ya, kalau kalian menemukan ada gigi yang sudah ditambal giginya, misalnya amalgam atau restorasi lainnya, dia akan mengalami yang namanya kayak perlindungan, ada denten tersier di sana. Otomatis terjadi anomali dari bukan anomali apa kayak perubahan dari kedalaman dentinnya, sehingga itu jadi patokan. Tapi biasanya akan nambah, jadi sekalian lebih aman biasanya. Gitu. Kemudian rahasianya di mana lagi sih? Gini, rahasia pulpa sama cups itu adalah bagaimana bentuk cups, bentuk pulpanya juga seperti itu. Gitu. Jadi kalau kalian preparasi, wah ini misalnya kalian preparasi bagian pit dan fissure bawah ya. Oh, kemudian kalian pengen ke arah bukal, palatal, mau cupsnya. Jangan kira bahwa itu diratain kemudian aman. Enggak, justru ada satu pulpa tuh lebih tinggi dia.
Itu prinsip keduanya. Prinsip ketiga, kalau kita preparasi, kemudian mulai terasa ngilu, artinya dia sudah mencapai dini sehat pertama. Kedua, semakin dalam semakin ngilu, kalau tanpa anestesi. Itu yang kalian harus cari prinsip itu ya. Jadi kalian bisa dapat feel-nya di sini. Kemudian coba, oh ya mohon maaf, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Tanyalah yuk, preparasi ini. Apa aja tanya boleh, silakan. Ada nggak yang bingung? Izin dok, mau nanya yang gini tadi dok. Silakan Dok. Mau nanya yang gingiva tadi dok, yang buat retensi yang di bagian sulcus gingiva dok. Oke, baik. Nah itu kan agak dalam ya dok ya. Itu kan agak dalam. Kemarin saat preparasi online, saya pakai bor visur tidak masuk dok ke sulcusnya, padahal sudah diretak. Nah, terus kemudian saya pakai bor pedo dok, ternyata tidak terlalu panjang dok untuk masuk ke situ dok. Sedangkan kalau teknik preparasinya harus tegak lurus kan dok, harus tegak gitu dok, tidak boleh dimiringkan dari bukal atau dari lingual dok. Kira-kira gimana ya dok, mohon arahannya dok. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus banget ya. Bagaimana preparasi pada bagian gingiva? Ntar saya cari Google di biar kalian tahu burnya. Coba saya cari ya, benar-benar kalau beruntung dapat langsung. Kalau kalian beruntung dapat ntar ya. Sebenarnya kalau untuk preparasi bagian gingiva ini jarang memperhatikan ya. Tapi ini merupakan suatu, bisa bilang tuh seni untuk mempreparasi. Baik, di sini saya coba cari, ternyata agak susah nyarinya. Saya jelaskan sedikit aja. Jadi prinsip dari preparasi gingiva, kalau kalian lihat di sana kan kayaknya tipis dan kecil sekali ya di sana ya. Nah, preparasi tipis dan kecil ini kadang-kadang sih memang ada yang mengatakan kayak gini. Ini nih tidak wajib untuk kalian, tergantung kompetensinya. Jadi karena ini sangat sulit gitu kan, butuh detail gitu. Yang kelihatan biasa pun nggak kelihatan. Tapi bagi saya sih ini suatu kemampuan individual. Artinya kalau memang mampu, lakukan. Tapi kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Biasanya kalau untuk preparasi setipis itu, getaran tangan pun bisa membuat ngelukain gingiva lah. Tapi sebenarnya kalau gingiva pada preparasi online atau online, gingivanya berdarah nggak apa-apa ya, cucuk aja ya, santai aja nggak apa-apa. Tapi maksud saya itu jangan terlalu dipaksakan untuk kalau memang harus preparasi gingiva. Itu prinsipnya. Tapi kalau memang kalian ingin mencapai suatu hasil yang bagus dan hasil yang perfect gitu ya, dan ini sebenarnya goals dari sebuah pendidikan tuh harus benar-benar mencapai ini. Tapi saya berdasarnya tidak akan memaksakan ya mahasiswa saya untuk bisa ini, karena kasihan kalau saya paksain, kasihan karena pada beberapa orang kan bikin frustrasi itu. Jadi kalau untuk bagian gingiva itu sebenarnya ada berkhusus. Sayang sekali saya nggak ketemu di sini. Coba saya share ya. Oke, ini saya coba share. Nah, saya coba mencari bur mikropreparasi, itu kayaknya di daerah ini deh kayaknya. Yang ini. Kayaknya nggak gitu kelihatan ya. Dia itu ada bur-bur kecil sekali, panjang. Ini sayang banget saya nggak ada ketemu sini. Tapi nanti kalau kalian cari aja, ada mereknya dari bur yang bagus tuh dari mereknya kalau saya Mami atau apa gitu. Dia tuh ada bur, dia tuh satu set dia jual. Kurang lebih ada 5 ke atas, 5 sampai 8, 5 sampai 10 gitu bur. Harganya pun mahal, itu kurang lebih sampai 1 jutaan satu box kecil itu gitu. Tapi dengan adanya bur itu ada bur halus dia bisa mempreparasi bagian gingiva, sehingga pada saat preparasi gingiva itu dilakukan, tujuan dari preparasi gingiva adalah untuk mencegah terjadi kebocoran gingiva, itu yang nomor 1. Sehingga dengan adanya preparasi yang dilakukan dan pencetakan yang bagus, sehingga dia tercipta
seal yang bagus. Seal yang bagus kayak gimana sih? Nah, coba di share tadi yang tadi, mohon maaf, yang slide tadi yang ada durasi gingfanya. Coba Ahmad ya Gimana, tadinya. dokter? Iya, dokter. Yang tadi Ahmad coba yuk. Sebentar. Ya, oke. Yang tadi aja barusan. Yang tadi barusan yang ada gingfanya. Next. Oke, cukup. Nah, ada giva bevel di sini. Nah, pada saat preparasi giva di sini, nah di sini kan kalau lihat di sini ya, itu ada yang Kalau di Zoom, dok? kelihatan nggak? Saya cara tadi. Oke, nggak apa. Kalian langsung lihat aja ya, giva bevel yang bawah. Dilihat ada sudut 30 derajat itu ya, kelihatannya yang kecil itu. Nah, itu di bawah itu di gini. Dengan adanya preparasi itu, harapannya yang only tadi itu bisa nutup celah tepi tadi. Sehingga pada saat dia ditutup, dia tidak akan bocor. Itu harapannya. Dan satu lagi memang kalau untuk di bagian namanya restorasi indirect, efek sampingnya adalah dia terjadi kebocoran pada giva. Itu kebanyakan terjadi. Makanya penting banget untuk preparasi mikro di sini. Nah, dengan adanya ini harapannya akan lebih bagus. Itu kuncinya yang kenapa harus preparasi giva. Mohon maaf dari Mbak tadi, Mbak Dia Laksmi ya nanya tadi ya. Iya dokter. Oh iya. Ini mohon maaf tadi saya jelaskan Sesuai panjang. kompetensi atau tidak? Boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Ada yang miss, takutnya ada yang miss, coba. Enggak ada, itu sudah cukup dokter. Agak cukup ya. Umurnya, dokter. Jadi prinsipnya kalau memang agak susah, di sana tuh ada bur khusus ya. Bur khusus kalau pakai bur biasa nggak bisa. Pakai bur pedo itu kalau terlalu tinggi mahkotanya nggak bisa juga. Kalau saya mau harus pakai bur khusus di sana. Nah kalau misalnya, oh ya kemarin saya pernah beli ya. Kalau bur itu mahal ya. Beli aja bur yang paketan, kalau nggak salah sebenarnya cuma 70.000 atau apa, yang warna kuning semua. Nah, di antara bur itu kemarin saya dapat bur yang mirip bur Giva loh, walaupun cuma 1 biji atau 2 biji itu cukup banget. Kalian pakai itu aja nanti. Itu yang murah meriah tapi bagus itu. Walaupun tidak lengkap itu cukup sekali. Nah, nanti harapannya nanti bisa memperbaiki bevel ini ya. Dan kalau dengan operasi bevel ini dia tidak akan berhasil dengan sempurna tanpa retraksi gingiva. Saya jelasin retraksi gingiva ya. Retraksi gingiva ini kalian harus bisa menggunakan retraction cord. Ya, nanti silakan belajar masukinnya gimana, silakan belajar juga. Kalau ditanya apakah simpel masukinnya, nah gini, kalau akan saya bilang jujur-jujur aja kalau saya. Kalau saya masukin retraction cord, saya agak kesulitan saya pakai retraction cord. Sering nggak pakai retraction cord, saya punya, tapi saya sulit makainya, saya jarang makan, bahkan saya nggak pakai itu gitu kan. Ditanya, terus saya pakai apa dong? Nah, kalau saya buka rahasia lagi, kalau saya pakainya tipenya itu saya pakai teknologi gitu, cara yang simple. Saya biasanya pakai ini, pakai yang gel, pakai pasta. Namanya Gival Paste dari Master Gival. Itu produk pertama yang kali keluar. Kemudian 3M juga keluar juga. 3M itu sebentar, 3M itu saya lupa namanya. Kita tahu ya. Nah ini kan saya share sedikit. Saya share. Nah pakai ini kalau saya. Nah pakai ini. Saya buka rahasia lagi. Ini ada namanya. Misalkan. Namanya itu Asrigen.
gingiva retraction gel. Satu lagi pakai masker gingiva. Nah, kalau masker gingiva mahal banget dia, satu kali cartridge itu harganya 100 ribuan. Kalau ini murah. Dan saya tidak menyarankan kalian kalau misalnya pakai kayak gini-ginian, pakai pasien, terus habis itu disimpan, pakai lagi kapan, jangan rusak dia. Nah, kenapa ini bisa berhasil? Dan ini sebenarnya bisa juga bisa dipakai juga kalau kalian itu digabung dengan retraction cord juga bisa. Tunggal juga bisa juga, cuma pakainya harus lebih hati-hati teliti dikit gitu. Caranya nanti kalian keringkan sedikit, kemudian masukin aja ke dalam gingiva, dia akan mengkerut sendiri. Sebenarnya kalau merek gingiva master itu lebih oke ya, karena dia mengkerut banget. Tapi ini udah cukup sekali kalau yang ini. Kalau pada saat ini dia akan turun sendiri gingivanya. Pada saat turun sendiri, saya langsung pakai rasi. Rahasianya di mana? Rahasianya adalah kandungan dari kedua zat ini sama. Mereka menggunakan tawas di sini. Jadi kalau tanya gue pasti ada alergi tawas atau enggak, kalau nggak ada alergi tawas, langsung pakai aja. Saya pakai ini ya. Tapi kalau untuk kalian sendiri, itu kembali ke art kalian. Kalau mau pakai retraction cord boleh, bagus, malah harus belajar juga. Tapi kalau selain kalian sudah menemukan yang kalian cocok, boleh silakan dipakai. Kalau saya sendiri pakainya pakai ini, pakai yang tipe yang gingival retraction. Bagi saya itu lebih mudah, lebih simple. Walaupun high cost itu ya nggak apa-apa lah, penting pasien puas. Ini sebenarnya sih karena memang jarang orang pakai yang kayak gini. Dari dulu jarang sih, kalau saya pakai ini udah dari dulu. Ini ya Pak, memang tidak begitu populer sih. Tapi bagi saya itu saya nyaman menggunakan ini. Jadi ya saya tidak banyak cerita-cerita. Oh saya pakai ini nggak, saya nggak mau ceritain karena itu merupakan art dan seni dari seseorang itu. Saya pakai yang tipe gel ini sudah dari 10 tahun lalu kali ya, dari Gingiva Master sebelum ini ada. Itu udah pakai itu. Tahun 2, ya dari dulu banget lah pokoknya, dari dulu banget. Tapi kalau ini baru kok, bahan ini baru. Jadi kalau untuk kalian silahkan dipilih ya nanti ya. Nah, kemudian kalau untuk yang retraction tadi, kalau udah sempurna retraksinya, nah kemudian pencetakannya. Pencetakan yakinkan bahwa dia bisa mencetak bagian yang bakal retraksi. Dengan adanya retraksi di sini, kalian kirim ke lab dan bisa masuk restorasi itu ke dalam daerah sulkusnya. Kemudian untuk preparasi subgingiva, sama sulkus gingiva, berapa jaraknya, yang tahu nggak? Ayo, berapa kalau masuk gingiva? Jawab aja, nggak apa-apa. Setahu-tahu kalian aja. Jawab aja. Ayo, jawab. 2-4 mili, Dok. Oke, 2-4 mili. Ada yang lain nggak? Masuk sulkus gingiva preparasi? Oke, baik. Saya jelaskan sedikit ya. Kalau masuk gingiva itu, silakan kalian belajar ke Perio. Prinsipnya simpel. Kalau seandainya dia tinggi, itu gingiva sehat, aman. Tapi kalau seandainya dia terlalu tinggi, estetiknya kurang oke. Tapi kalau seandainya agak masuk sedikit gitu kan, yang terjadi kalau pas ya bagus. Tapi nanti kalau kedalaman terjadi adalah dia terjadi resorpsi pada tulang alveolarnya. Tapi kalau pas, dia akan terasa sehat dan kelihatan asli. Nah, ini targetnya. Kenapa kalian penting? Karena kalau pada saat kalian kemudian insersi, kalau saya sih pakai patokannya kurang lebih 0,5 mili ya, dari margin gingiva. Tapi ini bersifat individual, karena benar-benar kalian baca lagi ya buku periodenya ya, sehingga kalian tuh kira-kira tahu gitu, karena itu bersifat individual. Nah, harapannya pada saat udah preparasi, insersikan mahkotanya pada saat udah selesai, itu tidak bisa dibedakan apakah itu crown, apakah bisa asli. Itu goals-nya kalian ya. Selain dari ya, satu lagi yang paling penting adalah bebas dari deposit plaque di sana. Kalau ada deposit plaque, habis kalian crown, berapa waktu kemudian dia tuh merah-merah, berarti ada deposit plaque dan uveitis, itu sayang sekali. Termasuk ada sisa semen juga di sana. Tapi kalau kalian pas, semuanya oke, dia kelihatan asli dan tidak ada problem di sana. Apakah ini simpel? Enggak. Ini kita pada dasarnya kalian tidak simpel, dan saya pun masih terus belajar dan terus mencoba untuk kayak gini.
Jadi kalau untuk kicinya itu ada, cuma kadang-kadang itu terjadi variasi masing-masing orang, dan keberhasilan tidak bisa dilihat saat ini. Misalnya saat ini saya kerjakan, minggu depan saya kontrol, aman, belum tentu. Bukan itu. Goals-nya adalah kapan-kapan pasien datang ke kalian, pasien tidak sadar ke bahwa kalian lihat gigi yang kerjaan kemarin dia cuma untuk kontrol, menambah gigi yang lain gitu kan, datang. Kemudian kalian, walaupun nggak ada komplain, kalian lihat kerjaan kalian. Bagus nggak? Nah, pada situlah kalian bisa gambaran, oh kemarin saya kurang ini, oh kemarin kurang ini gitu. Nah, itu harus terus belajar seumur hidup sampai kalian ketemu yang mana kira-kira cocok untuk kalian. Tapi kalau saya kasih tahu rahasianya adalah baca di buku Perio, kemudian situ ada detail ya, berapa kedalamannya, kurang lebih gimana cara preparasinya, dan ikutin itu aja. Dan apakah kalian bisa menjamin bahwa kerjaan kalian bagus? Kalau kerjaan kalian bagus, tapi bisa jadi lab juga pengaruh. Oleh sebab itu, saya tekankan beberapa lagi, silakan cari yang kira-kira lab yang cocok, bukan yang bagus ya, cocok dengan skill ataupun seninya kalian. Nah, gitu gambarannya. Paham ya sampai sini? Ada yang mau tanyakan sampai sini? Ryan, oke. Dok, Preparasi. Ya boleh silakan ya. maaf dok, minta diulang yang bagian rekomendasi bur yang harga terjangkau dari dokter tadi apa ya dok? Oh iya, bur ini sebenarnya gini, kalian cari aja, pokoknya ini burnya simple banget ya. Kalian cari di online shop, cari bur aja, bur preparasi, yang bentuknya warna kuning, kayak gini. Kita cari ya. Oke, saya share dulu ya. Sebentar, saya share. Nah, sebenarnya keywordnya tuh ini ya, kalau kalian sempat ya, micro preparation bur dental, ini kalian cari aja. Mungkin kalau di ini kan orang jualan ya, jadi agak nggak kelihatan. Nah, kalau mau simple ini nih, bur yang kecil ini. Nah, yang ini nih, di antara ini kalau kalian beruntung itu kayak ada mana ya? Nah, ini, kelihatan nggak? Iya dok. Ini warna kuning. Kalian cari nih. Nah, kalau kalian mau beli yang minimal paketan kayak gini, yang ini nih, yang ini. Ini bur yang langka sekali dan saya suka banget, favorit ini. Sayangnya mudah rusak, tapi ya oke lah. Beli aja kayak gini nanti ya. Kalian tuh bisa pakai yang 1, 2, 3, 4. Kuning bisa. Kalau pakai ini untuk poles-poles yang ini, untuk poles komposit. Tapi ini nggak tahu aja, banyak tahu bahwa bur ini berharga banget. Kalau bur satuan nggak ada. Ini harga 75.000, harga terakhir. Jadi kalau kalian yang jual, beli aja. Ada lagi yang Baik, tanya? terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Terus kalau kalian prinsip mencari bur. Ini pasti tekan kepada kalian. Kalian tuh saran saya, kalau kalian ada waktu, ada kesempatan, kalian praktik di Manja nantinya, coba semua bur yang ada di sana. Jadi kita kalau ada bur yang bagus, kalau kayak cocok ya, kalian foto gitu kan, simpan di data kalian. Ingetin juga ukurannya. Tidak perlu pakai penggaris biar kalian tahu estimasi kira-kira ya. Nah, pada saat kalian kebetulan kerja tempat orang lain ataupun benar-benar tempat kalian sendiri, nah kira-kira kalau bur favorit kalian apa, pada saat pameran, habis pandemi nanti ya, belanja, cari bur. Kalau ada bur langka yang sudah didapatkan gigi itu agak susah, beli aja. Belum tentu kalian dapat lagi. Stok itu minimal kalau saya suka satu bur, minimal 3, 4 biasanya, atau 5 gitu. Saya taruh masing-masing tempat praktek saya, kan biasanya rata-rata waktu itu ada 3 ICP dengan tambahan diantaranya itu misalnya kayak ada gelas spesial sama poli biasa misalnya itu, atau BPJS atau eksekutif misalnya kayak gitu, kan taruh satu aja di sana. Itu akan kepake. Dan jangan sampai kalian sudah beli bur, kemudian cuma 1 biji, bur hilang lagi, sudah, itu nggak bisa dapat lagi itu. Jadi kalau kalian simpan di satu tempat, itu cukup berharga sih. Untuk kalau seandainya kalian bisa pakai sampai ketemu lagi kapan-kapan ada bur yang dapat. Tapi kalau memang bur-bur yang bisa dibilang dipakai long life, misalnya memang akan dipakai terus, yang setahu saya belinya yang langsung banyak, satu set berapa gitu, apa-apa. Dan minta kontaknya. Itu biasanya kalau itu tips dari saya ya. Libur, mintakan nama, kontaknya, foto. Simpan di file. Di Google atau kapan-kapan hubungi lagi kalau memang masih ada. Itu bisa dibilang apa ya, sangat berharga sekali kalau kondisi seperti ini. Ya, itu tentang bur. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Silakan.
Ada? Nggak ada? Oke. Sekarang kita ke next-nya preparasi apa lagi? Kalau ngerti saya nak, habis preparasi kita ke ini ya, pencetakan ya. Oke. Ya, Pencetakan. Iya dokter, Pencetakan. pencetakan. Oke. Pencetakan rahasianya gini. Kalau kalian mau cetak bahan apa, sebenarnya terserah kalian mau pakai apa. Yang penting pada saat kalian pakai itu akurat, sesimpel itu mau pakai apa. Kalau kalian nanti dikasih rezeki yang oke gitu kan, siapa tahu amin lah. Kalau kalian pada sini punya pakai yang serek, yang pakai yang scan, sinar, udah langsung. Jadi itu juga boleh juga. Pada saya terserah kalian mau pakai apa. Tapi ada beberapa prinsip di sini. Pertama, kalau kalian memilih bahan mulai dari konvensional dulu ya. Kalau pakai alginat, boleh nggak alginat pakai online? Boleh. Tapi yang jangan cari yang pakai untuk yang kerjaan presisi tinggi. Kalau porselen jangan. Atau mulai dari PFM juga jangan juga. Tapi kalau metal nggak apa-apa. Pertanyaannya, gimana cara biar kita mengoptimalisasi dengan bahan yang sesederhana ini gitu kan? Ada caranya. Kalian tahu suntikan ini nggak? Suntikan untuk alginat. Alginat syringe. Pernah dengar? Pernah, dokter. Pernah. Nah, oke. Kalian caranya gini, kalian harus sudah tim dengan partner kalian atau asisten kalian. Yang pertama, aduk kayak biasa aja, masuk ke dalam syringe. Memang harus kadang-kadang sih harus dilihat beneran ya, bisa masukin kayak gini. Aduk, langsung masukin ini, masukin injek pertama, kemudian asisten kalian juga injek yang kedua, masuk ke sana cetak, masukin langsung. Tunggu sebentar, buka, itu jadi. Prinsip dari alginat adalah secepatnya diisi, dia langsung isi, pakai yang gips yang keras. Oh ya, saya tekan pada kalian ya, kalau nanti kalian nyari gips, jangan nanggung-nanggung. Cari yang dikira itu kekerasan tinggi. Mereknya macam-macam. Kalau zaman dulu sih kita cari Glasstone itu yang paling kuat ya. Tapi kalau macam-macam, kalian cari-cari gini, kalau kalian dikira settingnya udah setting, digempilin kayak ini pecah nggak dia? Mudah hancur nggak? Kalau mudah hancur nggak usah dipilih. Ya kemudian udah jadi ya, udah jadi, yang kirim aja ke lab. Apa yang dilakukan oleh lab? Dari lab itu akan digandakan. Nah, digandakan dia tuh biasanya pakai yang sistemnya itu di air, kemudian ngeras, kemudian dicairin lagi. Intinya bisa bolak-balik terus-menerus gitu. Tapi kadang-kadang sering terjadi error di sini. Nah, sebab itu ya saya berharap pada saat preparasi, oh ya ini ke arah preparasi lagi ya. Preparasi tidak boleh ada yang tajam. Tumpulkan semua. Alasannya pada saat kalian mencetak dan diisi gips, kalau kita tarik kan kadang-kadang, tapi permukaan itu kan sering mudah beripis ya dianya ya, karena kekuatan tepinya dari gips ini rendah sekali, jadi mudah berubah. Otomatis dimensi pun berubah pada saat kalian tes uji coba pun ngangkat ini biasanya kayak gitu. Misalnya di sini. Nah, kemudian sudah kirim ke lab sudah. Nanti biarlah lab bekerja jadi gitu. Nah, tapi kalau kalian lagi nanti menggunakan teknologi yang sedikit lebih maju dikit gitu, kalian bisa menggunakan yang ini heavy body sama yang light body sama heavy body. Nah, itu ada one step, ada two step. Kalau ditanya mana yang paling bagus, itu terserah kalian. Saran saya gimana? Coba yang kira-kira kalian tuh cocok. Kalau saya sendiri, cocoknya itu dengan menggunakan yang one step. Kalau two step, saya udah coba, kayaknya sih agak merepotkan untuk saya, tapi kalau yang one step, dia butuh detail ya, butuh kecepatan tinggi, dan saya lebih senang seperti itu. Lebih simpel dan hasil akurat. Nah, tapi ada rahasianya di sini. Kalian harus baca dulu benar-benar petunjuk dari pabriknya. Jangan asal pakai aja. Tiap merek beda-beda petunjuknya. Begitu kalian cetak, kayak standar biasa kayak tadi. Light body dulu masukin, baru heavy body. Selesai, tarik. Dan ada waktu tunggu sebelum kalian seandainya mau isi gips ya, nggak percaya masih isi gips gitu, tunggu berapa lama gitu baru isi gips. Kalau terlalu cepat nanti nggak bagus. Oh ya, kalau alginat beda lagi ceritanya. Alginat lewat dari berapa menit, 2 menit atau ada yang bilang itu 5 menit sudah rusak ya. Jadi begitu itu langsung diisi. Itu rahasianya. Kemudian kalau kalian menggunakan heavy body sama
lab sama everybody, lebih enak kalian kirim aja langsung ke lab yang cetakan kalian itu. Kenapa? Jangan isi gips. Kalau kalian isi gips, otomatis kan digandakan oleh orang lab kan. Mending kasih yang asli aja ke sana gitu. Nanti sama dia digandakan berapa kali, satu untuk yang pembentukan pola malamnya, satu untuk dibakar sebagainya. Biarlah mereka pakai cetakan kita asli kita aja. Berapa lama ya? Nggak apa-apa, kirim aja kurang lebih seminggu juga masih awet juga. Ada yang bilang 1 bulan juga akan terjadi deformitas. Dan saya nyoba berapa lama sih awet itu, emang awet banget sih. Itu tidak masalah, udah sebulan juga nggak apa-apa. Untuk yang perubahan dimensi ini soalnya nggak apa-apa. Kalau tanya merek paling bagus apa sih? Nah ini kalau merek. Saya kalau di sini untuk kalian saya sebutin aja nggak apa-apa. Kalau saya pakai merek, standar saya pakai cuma 2. Kalau nggak dari GC, kalau dari 3M. Tapi kalau saya tanya lagi, kenapa pakai 2 ini? Karena presisi tinggi, mudah dipakai, simple. Kalau perbedaannya lagi antara 3M sama GC, nah ini teknologi. Kalau kalian pakai heavy body, saya sarankan kalian pakai yang punya 3M. Kenapa? Dia bisa halus. Tapi ini biasanya saya pakai ini ya, kalau saya pakai untuk teknik ini. Teknik untuk sebentar ya, ya. Halo? Oke, baik. Ini kalau untuk yang tadi, jadi kalian bisa lihat yang di IG saya nanti ya, lihat sendiri pakai itu. Intinya kalian boleh pilih yang mana kalian suka, silahkan pakai. Tapi kalau misal kalian pakai yang sistem yang mono maksudnya yang langsung jadi, ada juga seperti itu, silahkan dipertimbangkan base plus minusnya, karena tetap yang 2 step akan lebih akurat dan lebih bagus hasilnya, bagi saya seperti itu. Oke, kemudian sementasi kalau nggak salah tadi sudah ya, sementasi. Kemudian, oh ya, untuk yang kalau kalian ketinggian pada saat nanti menggunakan preparasi porselen, kalian mohon belajar sendiri mengenai polishing pada porselen. Ada kitnya, dan kalau memang kalian nggak bisa kira polishingnya, kalian ada namanya glazing ulang itu ke lab, sehingga kalian akan lebih bagus lagi. Kalau kalian salah polishingnya, yang terjadi adalah pecah porselennya. Kemudian kalau untuk yang terakhir, untuk perbaikan referensi porselen, kapan saya ceritakan. Nah, gambarnya seperti ini semua. Kapan-kapan akan saya jelaskan ya untuk berikutnya. Namun untuk malam ini saya akhiri dulu sampai di sini dulu ya, Nak ya. Dan untuk yang kalian, saya anggap udah diskusi semua. Nanti akan saya tanda tangani, kita akan kirimkan dokumennya besok. Nanti bila ada yang tadi ada pertanyaan bagus tadi, mohon disimpan dulu. Kapan-kapan nanti begitu ada diskusi kapan-kapan, walaupun temanya beda, tanya aja, nanti akan saya jelaskan. Kalau kayak gitu ya, Nak ya. Baik, dokter. Baik, dokter. Nah, nanti, terima kasih banyak, dok. Ya, kalau gitu ya malam ini saya akhiri dulu. Nanti kapan-kapan kita sambung. Bila ada pertanyaan, tolong disimpan. Kapan-kapan saya buka sesi. Ya. Ya, dokter. Kalau gitu saya pamit dulu. Segala kekurangan. Sukses selalu ya. Ya, dokter. Dokter juga semoga sehat selalu, dokter. Dokter juga, dok. Semoga sehat selalu. Kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Selamat malam, Terima kasih, dokter. Selamat malam, dokter. Malam, dok.